45 Radio, your favorite station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Let Me Know Podcast di radio tercinta 45 Gang. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial, ada bapak-bapak ganteng dari PLN, Perusahaan Listrik Nasional, benar nggak? Oke, di sini ada Mas Frisco dan Muhasfar. Boleh yang mana Mas Frisco, mana yang Muhasfar? Boleh diperkenalkan? Selamat pagi, selamat siang teman-teman Wisma. Oke. Kita punya nama panggilan di sini untuk penggemar 45 Gang. Iya, 45 Gang. Keren ya, 45 Gang. Perkenalkan, saya Frisco. Saya dari PLN Kota Tuban. Untuk ini posisi di KPKL. Itu keselamatan kesehatan dan kerja. Itu wilayah kami meliputi beberapa kecamatan seperti kecamatan Tuban, kecamatan Jaya, kecamatan Bekasi Selatan, irisan nama serta kecamatan Siap. Dan boleh Bang Muhasfar? Baik, terima kasih Mas Adi. Kalau saya namanya Mas Far. Saya sekarang bertugas di Cut Mutia, P3 Bekasi. Itu lokasinya dekat banget dari Unisma. Makanya kami bersilaturahmi ke teman-teman Unisma. Sekarang saya sama dengan Mas Frisco. Saya di bagian keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk juga dengan pengelolaan lingkungan di Bekasi. Oke, nah kurang lebih kita di sini bakal bahas seputar listrik, dan sebelumnya perkenalkan juga nama gua Hadi yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dan bahkan ada banyak pertanyaan. Kalau tadi Mas Frisco kan lingkupnya lumayan banyak nih, kecamatannya 4 ya. Ada rumah saya tuh ada tuh Bantar Gebang. Oh, Iya, kebetulan tetanggaan mungkin. Nah, kelurahannya Bantar Gebang. Iya, kita anak Bantar Gebang banget lah. Oke, nanti kita akan bahas seputar listrik dan bagaimana tata cara merawat listrik yang baik, terus juga edukasi tentang kelistrikan tentunya. Dan di Indonesia pengadaan tenaga listrik dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bernama PLN. Dan PLN ini merupakan bagian dari perusahaan perseroan di bawah Kementerian BUMN. Dan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangkit dan pengembangan tenaga listrik, PLN memiliki catatan sejarah yang sangat panjang. Perjalanan berdirinya PLN telah melakukan kontribusi yang besar dan bahkan banyak torehan prestasi terhadap ketahanan energi listrik negara. Dan seperti yang tadi gue bilang, kita akan membahas seperti apa sih tugas PLN, mereka ngapain sih, apa yang ngecek-ngecek apa namanya tuh yang di rumah-rumah, meteran, apa itu aja, apa yang masangin kabel. Nah, kurang lebih apa sih tugas dari PLN ini gitu. Kalau untuk salah yang meninggalkan usaha penyediaan tenaga listrik lebih bergantung dan jumlah dan mutu yang dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang tenaga listrikan dalam pengerjaan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan. Itu kita itu harus andal dengan kita butuh pelayanan yang Oke, melayani listrikan seluruh rakyat Indonesia lah hitungannya. Ada tambahan mungkin tugas dari PLN ini apa aja, kayak mereka tuh yang ada yang ngisi token itu nyampungnya kemana gitu. Oke, jadi tadi betul seperti yang dikatakan Mas Frisco. Pertama itu kita emang ditugaskan oleh negara ya, karena namanya ini adalah di bawah negara, perusahaan negara, badan usaha milik negara. Maka yang pertama tentunya adalah menyiapkan energi listrik untuk masyarakat.
Jadi tugas kami itu bukan hanya secara nasional, karena di negara kita ini kan Indonesia itu ya mungkin kalau di Bekasi ya 100% masyarakat sudah menikmati listrik. Tapi karena ternyata Indonesia itu jauh sangat luas, sangat besar. Ada saudara-saudara kita di daerah 3T ya, daerah terluar, terpencil, terdepan itu untuk masalah kelistrikan masih sulit. Nah itu salah satu kewajiban kami, salah satu tugas kami memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dimanapun lokasi dia itu kewajiban kami untuk memberikan dia energi listrik ketika mereka membutuhkan. Seperti itu. Jadi tadi jelasin kayak beberapa program dari PLN untuk masyarakat ya. Nanti bakalan seluruh masyarakat dapat merasakan listrik. Betul. Verifikasi. Oke. Bener sih. Ini kita sebagai manusia emang sekarang kayaknya udah nggak bisa lagi hidup tanpa listrik. Betul. Kayak ngabarin orang gitu kan gitu. HP gitu listrik gitu. Nanti kita bakal bahas seputar pemborosan listrik itu berdampak kemana sih? Nanti mungkin ya bakal saya tanyakan. Dan ini ada berita terbaru, belum lama ini Menteri SDM mensosialisasikan program Indonesia Zero Emission 2030. Lalu bagaimana andil PLN dalam menyikapi konversi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan yang sedang digaungkan sejak betul sekali. tahun-tahun ini, yang sejak kemarin G20 ya. Benar. Itu Benar sekali. Jadi energi terbarukan. Sekarang fokus negara itu jadi benar-benar sudah pikiran kita itu sudah global ya. Global. Jadi isu terkait dengan net emisi ini memang ini udah menjadi isu global, isu dunia, isu seluruh negara. Adapun PLN berkontribusi di situ dengan memastikan bahwa kami menyediakan sumber energi. Dari dulunya kami sering menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara. Perlahan kami mulai alihkan ke energi baru terbarukan. Target kami itu di tahun 2025 itu minimal 23% dari pembangkitan energi yang digunakan se-Indonesia itu kami akan arahkan ke energi baru terbarukan. Seperti itu. Dan lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan, betul sekali. Energi terbarukan ini berarti mau nggak mau harus sudah ada ya, karena kan sangat apa ya? Jika lama-lama masih pakai yang lama, itu kan bukan energi yang bisa didaur ulang. Betul. Ini kalau energi terbarukan ini bentuknya masih listrik juga kah atau gimana? Jadi energi terbarukan itu outputnya tetap listrik, tapi yang diolah menjadi listrik tersebut itu berasal dari energi-energi yang sifatnya melimpah, bahkan ada terus-menerus di dunia, seperti solar cell. Kita tahu matahari bersinar sepanjang tahun, apalagi kita di Indonesia daerah Katulistiwa ya. Sepanjang tahun kita akan diterangi oleh matahari, sehingga sangat memungkinkan terkait dengan menggunakan solar cell untuk pembangkit energi listrik yang nantinya akan dipergunakan oleh masyarakat. Jadi mendapatkan listrik dengan matahari, tenaga surya. Tenaga surya, betul sekali. Pembangkit listrik tenaga surya. Dan apa ya, kita lanjut pertanyaan. Dan di zaman digitalisasi banyak memberikan kemudahan pada kehidupan masyarakat. Dalam hal ini PLN juga berinovasi dengan membuat aplikasi PLN Mobile. Gokil nih, memudahkan pelanggan dalam menjawab permasalahan terkait listrikan. Yang punya masalah seputar listrik bisa lewat PLN Mobile berarti. Nah, bisa nggak diceritain apa aja kegunaan dan manfaat dari aplikasi PLN Mobile ini? Oke, untuk 45 Gangs untuk PLN Mobile Ya, itu memang ini ya pilot project kami di beberapa tahun terakhir. Jadi PLN Mobile yang awalnya itu di App Store itu bintangnya 2,5, sekarang perlahan
jadi 4,9 berarti. Wih, dirasakan manfaatnya berarti ya. Di PLN Mobile sendiri semua keluhan, semua itu terlayani semua ya. Jadi dari catat meter mandiri bisa, kemudian beli token bisa, untuk pelaksanaan pembayaran juga bisa, kemudian pemasangan baru, pengajuan, perubahan daya, terus penerangan tarif sementara, tarif luar itu juga bisa ya. Jadi semua layanan itu bisa dalam satu genggaman. Teman-teman bisa download di App Store ya. Jadi nanti kalau di Apple udah ada juga ya Pak Mus? Sudah ada, betul. Untuk pengguna Android bisa di Play Store. Ya, silakan teman-teman 45 Gang yang belum silakan install ya. Nggak harus punya rumah dulu kan Pak? Sebagai anak juga bisa ya. Sebagai anak juga bisa. Karena kan orang tua kita mungkin masih ada yang gaptek ya. Ya, Punya. betul sekali. Itu tugas seorang anak tuh main HP. Itu saya tambahkan sedikit mungkin ya. Jadi aplikasi ini betul-betul kalau udah tahu nih, teman-teman udah tahu ternyata nggak install, rugi sendiri. Benar-benar sangat rugi sendiri. Karena memang pelayanan kita itu udah betul-betul bertransformasi dari dulu yang sangat manual, sangat birokrasinya berbelit-belit. Dengan aplikasi PLN Mobile ini, ketika teman-teman 45 Gangs ini ada kendala di kelistrikan, ada masalah kelistrikan baik itu padam ataupun butuh tambah daya, itu dengan menggunakan aplikasi ini sangat jauh lebih cepat dan sangat jauh lebih efektif penggunaannya. Nggak perlu kemana-mana, di rumah sangat sama mudahnya dengan ketika menggunakan aplikasi ojek online. Secepat itu teman-teman kita akan mendatangi, menyediakan kebutuhan teman-teman 45 Gangs. Aplikasi sejuta manfaat lah. Sangat bermanfaat. Dan nggak gratis kan, di download gratis. Gratis. Free ya. Oke. Itu ditunggu downloadannya, silakan yang belum download atau belum install sekarang sebelum padam, enggak ya? Ya, laporan padam lewat situ juga bisa. Bisa. Jadi ketika laporan, Luar biasa. nanti teman-teman akan melihat posisi petugas itu udah di mana. Jadi mirip seperti Gojek online lah ya, Gojek dan Grab ya. Jadi kalau teman-teman saya padam nih, petugas di mana ya? Kan saya udah laporan. Teman-teman bisa ngelihat, oh tugasnya lagi di jalan ini. Mungkin teman-teman masuk antrian kesekian yang diselesaikan, yang laporan terlebih dahulu. Teman-teman akan tahu informasinya, sangat bermanfaat seperti itu. Nah, ngomong-ngomongin tentang PLN Mobile nih. Nah, mungkin di teman-teman pernah merasakan ada peristiwa kebakaran rumah, terus yang disebabkan oleh korsleting listrik, kan? Terus juga bisa karena ya korslet lain-lain lah. Di Bekasi ini belakangan sering hujan juga kan, hujan. Ini udah musimnya banjir juga nih Bekasi kan. Kita tahu keselamatan apa yang harus dilakukan ketika terjadi korsleting untuk mencegah kebakaran akibat listrik. Jadi bisa tuh pakai PLN Mobile. Terus ada edukasi lainnya. Oke. Dari Mas Wiswa atau Saya dulu mungkin ya. Jadi terkait dengan cuaca kita yang mulai ekstrim, terkait juga dengan hujan maupun kebakaran karena instalasi listrik, yang pertama yang harus kita ketahui bersama, yang pertama adalah batas kewenangan PLN. Jadi yang pertama, PLN itu berwenang mengatur dan memelihara seluruh akses kelistrikan dari tiang listrik sampai dengan kWh meter yang terpasang di rumah teman-teman 45 Gangs. Jadi itu ketika di situ ada gangguan, kerusakan ataupun kebakaran, itu adalah tanggung jawab PLN untuk menggantinya, dan itu tanpa ada biaya sampai dengan kWh meter yang terdapat di rumah teman-teman. Untuk setelah dari kWh meter itu masuk istilahnya adalah instalasi milik pelanggan, instalasi rumah. Jadi instalasi rumah kita tahu sendiri teman-teman kan, bebas di rumah itu mau pasang lampunya di kiri atau di kanan, di depan ada berapa, itu udah kewenangan pelanggan.
Tapi PLN pun tetap memberikan aturan bahwa sebelum PLN menyambung listrik ke rumah tersebut, PLN kan yang masang instalasi ini bukan PLN. Mungkin teman-teman yang memiliki kompetensi kelistrikan untuk memasang instalasi dipersilahkan untuk memasang. Nah, yang nanti ketika mau disambungkan energi listriknya ke rumah tersebut, PLN akan mewajibkan ada satu unit yang akan memastikan instalasinya itu apakah standar, sudah layak atau tidak. Kalau diperiksa ternyata sudah layak operasi, akan diterbitkan sertifikat layak operasi. Maka dengan adanya sertifikat itu, maka PLN baru boleh menyambung ke rumah tersebut. Jadi kalau belum ada sertifikat layak operasi, itu PLN belum boleh menyambung energi listriknya sampai ke rumah pelanggan. Adapun terkait dengan biasanya ada kebakaran itu, biasanya karena teman-teman 45 Gangs mungkin yang pertama adalah usia instalasi kabel. Jadi yang kebakar itu biasanya instalasi di dalam rumah. Instalasi dalam rumah yang menjadi tanggung jawab pemilik rumah, pemilik persil masing-masing. Jadi sebaiknya setiap minimal 10 tahun sekali itu dilakukan pengecekan kembali, apakah mungkin kabelnya sudah ada yang terkelupas, apakah sudah ada yang melekat, benar ya? Termasuk tikus, sehingga ada kabel yang kebuka-buka dikit itu menjadi potensi nantinya bisa menjadi potensi short circuit, bahkan menimbulkan panas sampai dengan kebakaran. Seperti itu. Dari istri mungkin menambahkan sedikit ya tentang potensi bahaya listrik yang ada di rumah terkait tadi ya tentang kebakaran maupun yang lain. Jadi mungkin ini saran aja ya buat teman-teman body gang. Jadi kalau pas pemasangan stop kontak itu kalau bisa ini kan biasanya ada record misalkan rumahnya di daerah banjir atau apa itu, kalau bisa masang stop kontaknya itu di atas seperti rutinan misalkan 1 meter atau apa, karena untuk antisipasi juga misalkan banjir itu. Kemudian untuk saat ngecas untuk colokan yang lain itu jangan terlalu banyak ini ya ditumpuk di beberapa colokan satu. Kalau bisa itu ini aja satu colokan bisa dipakai untuk 1 atau 2 device atau lain. Terus apabila ada cuaca buruk atau yang lain, untuk teman-teman di 5 gang jangan main atau beraktivitas di dekat jaringan SDM kita, karena khawatir nanti mungkin ada pohon atau apa yang itu nanti mengenai jaringan, nanti bisa ini berakibat juga ke ini benar lagi bahaya banget bulan-bulan ini kan, mungkin banjir, pohon rubuh itu kompleks tuh kadang. Tapi saya ngeliatnya kalian sering banget gerak cepat gitu kalau buat lampu terkait kabel putus tuh. Gimana cara ngerjainnya saya nggak paham, lebih cepat lah saya paham. Nah sebenarnya saya mau nanya ini di luar konteks terkait kabel tuh kan, itu kan kadang banyak banget itu kabel PLN semua, itu kan kadang agak ngeganggunya. Kalau malam kadang kalian tuh turun ya kabel kendur gitu. Jadi ini seperti di jalan raya dan lain itu tuh banyak kabel sekali semrawut ya. Jadi kita jelaskan untuk kabel PLN itu biasanya di tiang yang paling tinggi, jadi ada 3 kabel terpisah begini. Itu namanya kabel di 20 volt. Kemudian biasanya di bawahnya itu ada kabel biasanya berpinggiran 4 yang agak tebal, nah itu kabel di sisi tegangan rendah itu 400 volt. Nah mungkin yang sering berantakan itu ada 1 atau 2 kabel itu yang ini warna hitam 1. Nah itu biasanya kabel provider gitu. Jadi bukan PLN. Kalau untuk kabel PLN di wilayah Bekasi ini kita bisa asumsikan udah rapi lah. Berantakan itu bukan kabel kita. Tapi itu bisa untuk di bensin atau di tangannya lah, minimal diikat. Bisa. Benar. Jadi teman-teman 45 Gangs harus tahu bahwa
tadi seperti yang disampaikan Mas Fisco bahwa kabel PLN itu pertama yang paling gampang kita kenali dua jenis. Yang pertama dia di tiang yang paling tinggi, yaitu kabelnya cuma tiga kabel di atas tiang yang paling tinggi. Terus itu tegangannya memang cukup besar sehingga kami tempatkan di tempat yang paling tinggi itu ketinggiannya 12 meter. Terus untuk yang tegangan rendah 400 volt itu mengenalinya kabel PLN itu terpilih 4 ya. Iya. Jadi dia terpilih 4. Nah, kalau nanti teman-teman pasti jalan-jalan nih di luar, kalau melihat kabel nih, kok ini kabel satu urat ya, tapi kok pada ngelendo turun-turun semua nih ke mendekati jalan. Nah, itu udah teman-teman udah bisa menyimpulkan, memastikan bahwa itu bukan kabel milik PLN. Jadi itu kemungkinan adalah kabel provider-provider yang menyediakan internet maupun TV kabel. Nah, itu terkait dengan perapihan. Kalau kompetensi teman-teman PLN bisa untuk merapikan itu, tapi secara aturan kami nggak boleh menyentuh aset mereka, karena aset mereka juga ya takut karena kita niatnya merapikan tetapi ternyata kok tiba-tiba ada yang putus. Nah, itu sehingga itu harusnya menjadi tanggung jawab pemilik provider penyedia kabel tersebut. Seperti itu. Kadang agak semrawut aja. Iya, betul. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ragu nih, ini kayaknya PLN. Nah, boleh dilaporkan ke aplikasi PLN Mobile. Teman-teman laporkan, nanti petugas PLN akan datang ke lokasi mengecek, memastikan, oh ya ini PLN Pak, oh ini bukan Pak. Jadi teman-teman bisa lebih tahu, oh ya benar tuh, petugas PLN-nya udah datang, ternyata emang bukan kabel dia. Mereka nggak bisa perapikan karena takutnya ada SOP khusus untuk merapikan kabel-kabel internet mereka. Seperti itu. Nah, itu buat teman-teman yang dengar kabel atau pemilik kabel ya, bisa langsung hubungi PLN Mobile. Dan ini kita ngomongin yang seru nih, terkait mobil-mobil listrik. Tadi kita udah ngomongin energi terbarukan. Terus ini ada mobil yang sering siuran akhir-akhir ini. Bahkan di dealernya saya udah pernah lihat lah sekali ada. Iya, betul. Nah, itu mungkin ada tanggapan terkait energi terbarukan ini bisa didapetin gimana, atau ini buat rumah saya yang wattnya kecil bisa nggak sih pakai mobil listrik ini gitu, atau gimana? Baik, kalau terkait dengan mobil listrik, teknologi itu kita memang tugasnya teknologi itu memudahkan kehidupan manusia, membuat pekerjaan menjadi lebih efektif. Jadi teknologi sekarang itu mulai berkembang ke arah dengan teknologi mobil listrik ataupun kendaraan listrik ini. Mengapa ini berkembang? Karena yang pertama, untuk harga bahan bakar yang dikonversi menjadi energi dengan menggunakan mobil kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik itu, kita dibandingkan memang jauh lebih murah menggunakan kendaraan electrical vehicle, jadi kendaraan berbahan bakar listrik. Jadi seluruh kedepannya saya percaya bahwa bukan hanya beberapa merek otomotif yang mengeluarkan ini. Sebelum awal-awal Tesla mengeluarkan, nanti makin lama saya yakin seluruh provider yang brand-brand yang teman-teman 45 Gangs kenal itu arahnya semua akan mengarah ke sana, karena itu lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan apalagi sekarang memang isu nasional bahkan global itu terkait dengan lingkungan. Sama seperti energi baru terbarukan tadi, seluruh negara itu bersepakat untuk mengurangi emisi. Salah satu jalan mengurangi emisi itu adalah dengan nanti penggunaan mode-mode angkutan, baik itu bus maupun kendaraan motor listrik ataupun mobil listrik, itu akan semakin banyak ditemukan di Bekasi mungkin ataupun nanti secara nasional. Berarti PLN juga ambil peran dalam pengadaan mungkin baterainya apa atau apanya. Kalau bensin sekarang pakainya Pertamina, Betul. mungkin nanti ada
Perta LN gitu atau apa gitu. Belum tahu nih. Jadi kalau sekarang PLN itu menyediakan stasiun pengisian dayanya. Jadi stasiun pengisian dayanya ini bernama SPKLU. Jadi stasiun pengisian untuk mengisi energi kendaraan listrik ini ada di seluruh, kalau di Bekasi itu di seluruh kantor unit layanan pelanggan ULP itu sudah kami pasang, sudah kami siapkan. Termasuk di kantor unit pelaksana pelayanan pelanggan di Cut Mutia yang dekat dari tempat 45 Gangs ini, itu di situ juga ada. Jadi teman-teman masyarakat umum yang memiliki kendaraan listrik tapi belum memiliki stasiun pengisian di rumah bisa mengisi ke kantor-kantor unit layanan PLN terdekat. Oke, tuh di Bekasi itu udah serba ada berarti. Nah, paling lengkap lah. Pusat dekat segala macam. Kota. Dan untuk mobil listrik ini yang bisa punya mobil listrik ini rumahnya tuh harus punya tekanan volt berapa gitu. Ini ada yang tahu? Baik, untuk itu ya, mungkin untuk ngecas di rumah ya mungkin istilahnya. Ngerinya kan. Jadi kebetulan ini kita ada promo ya, jadi teman-teman 45 Gangs yang berniat atau sudah mempunyai mobil listrik dan apabila di rumahnya mungkin dayanya masih kecil, kita ada promo nih. Jadi minimal itu 7.700 PA ya, yang untuk mobil listrik. Terus yang 3 pas itu bisa sampai 13.200. Nah, untuk pasang barunya itu kita ada promo yang 1 pas itu cukup dengan membayar 850.000. Untuk yang 13.200 cukup membayar 3.500.000 yang kalau nggak memakai promo ini, kalau reguler itu lumayan tuh, kalau yang 13.200 itu sekitar 13 juta. Kalau yang 7.700 itu 7 jutaan. Nah, ini bisa didapatkan dengan 850.000 dan 7.500. Itu ada di PLN Mobile. Iya, Yes, betul sekali ya. Bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile. Dan ini kita menuju pengakhir pertanyaan. Ini untuk proses pemeliharaan listrik yang baik di rumah itu seperti apa? Kalau yang pertama, kalau untuk yang di rumah dulu, walaupun ini kami mengedukasi ya, karena yang harus merawat peralatan di rumah adalah pemilik rumah. Nah, edukasi kami yang pertama sudah disampaikan oleh Mas Frisco juga bahwa tolong untuk ketika menggunakan peralatan elektronik, kabelnya jangan sampai menumpuk lebih dari 3. Udah kita maksimalin 2. Kalau 3 itu sangat membebani kabel, karena ketika dia ada beberapa peralatan elektronik di situ terhubung lebih dari 3, maka kabel utama yang mengarah ke situ itu sangat panas. Itu salah satu penyebab mengapa banyak kabel listrik rumah itu terkelupas. Salah satunya karena faktor panas itu yang sudah mencapai titik panasnya. Itu yang pertama. Makanya sering kita lihat ketika misalnya instalasi seperti AC seperti ini, itu dibuat terpisah sendiri. Memang dia berdaya besar, jadi sangat disarankan dipisahkan dengan peralatan lain. Karena kalau ada peralatan lain lagi yang nyantol ke sana, kabel yang mengarah ke AC itu udah sangat panas. Di situ berpotensi kebakaran. Itu salah satu contohnya untuk pemeliharaan instalasi rumah di rumah teman-teman. Terus yang kedua, sama juga yang disampaikan Mas Frisco, bahwa ketika membangun rumah atau menambahkan colokan listrik di rumah, tolong dipastikan kalau memang rumah kita biasa mendapatkan banjir. Ada beberapa rumah kita yang mungkin sudah menjadi kebiasaan ya banjir, tolong itu stop colokan listriknya dibuat lebih tinggi dari banjir pada umumnya. Jadi pertama menghindari banjir, yang kedua itu juga menghindari dari anak-anak kecil yang belum mengerti tentang bahaya listrik bisa tidak memegang peralatan-peralatan yang berbahaya. Nah, tadi kita udah bahas penyebab, terus cara pemeliharaan. Nah, kalau dari Mas dulu nih, pengalaman ada nggak sih cerita
seputar setrum listrik, atau ada orang yang kesetrum di Bekasi lah khususnya, itu banyak nggak sih di Bekasi ini yang masih minim akan pengetahuan listrik ini? Betul, betul. Terima kasih. Jadi terkait dengan ini sangat penting juga, kami sangat menghimbau karena kami masih sering mendapati. Jadi kami sering mendapati, alhamdulillah trennya semakin menurun. Tapi beberapa tahun terakhir itu masih kami dapati ada proses renovasi rumah. Jadi pada umumnya tuh renovasi rumah ternyata mendekati saluran SUTM kami. SUTM itu saluran udara tegangan menengah. Jadi saluran yang saya ceritakan tadi bahwa dia itu di atas ketinggian 12 meter tuh kita taruh kabel kita. Kita emang jauhin dari rumah, tapi ternyata proses renovasi rumah biasanya rumahnya emang nggak nyampe ke 12 meter. Tapi ketika dia lakukan renovasi, mereka menaikkan baja ringan, menaikkan tangga, ataupun menaikkan material-material, ternyata itu mengenai saluran SUTM itu, saluran itu menjadi luka dan akhirnya ada arus yang mengalir ke tubuh dari biasanya pekerja-pekerja bangunan itu. Jadi kami sangat menghimbau teman-teman 45 Gangs, tolong dipastikan kalau di jalan, misalnya di jalan melihat ada aktivitas warga masyarakat yang ternyata memang mungkin dia belum tahu. Jadi mereka merenov dengan jarak yang sangat dekat dengan saluran kami yang kabelnya 3 itu. Nah itu tolong pertama diedukasi, kedua mungkin bisa dilaporkan ke PLN Mobile, nanti teman-teman kami yang akan langsung menyamperin ke lokasi. Seperti itu. Nah, kalau ada semisal yang pencegahan, penanganan pertama yang harus dilakukan tuh atau matiin. Betul. Kalau yang pertama, kalau kesetrumnya itu adalah kondisi tidak normal di kelistrikan kami. Itu akan terbaca sebagai kondisi tidak normal. Ketika ada yang kesetrum, kalau dia kesetrumnya itu di saluran udara tegangan menengah yang saya katakan 12 meter, kami pasang 12 meter itu, ketika ada kendala di situ, maka otomatis pengaman di jaringan SUTM itu akan bekerja. Ketika itu bekerja, teman-teman 45 Gangs harus tahu, ketika itu bekerja, maka pengaman itu bekerja, maka tiba-tiba akan ada beberapa kecamatan yang mati total listriknya. Jadi karena adanya baik itu orang kesetrum ataupun pohon yang mengenai jaringan SUTM kami itu, ketika itu terkena dan pengaman kami bekerja, maka akan kira-kira akan ada 3-4 kecamatan yang disuplai dari jaringan itu akan padam. Makanya biasa mungkin teman-teman di rumah berpikir kok nggak ada pemberitahuan pemadaman, nggak ada cuaca juga, nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba padam. Nah itu bisa saja ada gangguan karena pohon. Dan mudah-mudahan bukan gangguan karena adanya orang yang lagi merenovasi rumah. Seperti itu. Pencegahan buat orang yang sebelumnya? Pencegahannya yang pertama tadi otomatis listrik akan padam, maka otomatis padam. Dari PLN langsung matiin. Ya, otomatis akan padam. Berikutnya yang luka ini dipastikan kalau dia tidak ada luka jatuh, maka boleh digotong. Tapi kalau dia ada luka jatuh, dipastikan cara menggotongnya itu harus dengan tidak merubah posisi kepala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dipastikan kalau ada luka bakar mungkin didinginkan dulu, baik itu dengan kain atau handuk yang basah, seperti itu untuk penanganannya. Tapi saya harap mudah-mudahan tidak ada teman-teman nggak ada yang mendapati harus melakukan pertolongan pertama pada kesetrum, dan memang kalaupun yang terbaik adalah untuk dilakukan oleh orang yang berkompeten, yang memiliki kompetensi P3K, yang kompetensi memberikan pertolongan. Tapi kalau memang kita harus memberikan pertolongan, dipastikan posisi kepalanya jangan
dipastikan kalau dia jatuh maka jangan diangkat dengan posisi kepala yang bergerak. Takutnya ada kerusakan nanti di tulang belakang korban tersebut. Seperti itu. Kurang lebih kayak gitu dari Mas Krispo dan Mas Far itu terkait edukasi seputar listrik. Tadi udah lumayan panjang kita berbicara, hampir 1 jam mungkin, dan terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih. Hati akan listriknya. Dan tadi jangan lupa yang belum download PLN Mobile, download sekarang gratis, ada di Google Play Store dan App Store. Dan thanks. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih for the time, gengs.